Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Selamat berakhir pekan di hari Minggu ini ya. Masih belum move on soal perlawanan Piala Sumbangsih semalam yang sekaligus membuka permulaan bola sepak Malaysia sebelum nanti awal Maret ini kita akan mulai Liga Super. Yang jelas JDT berhasil revenge ya, balas dendam terkait Kuala Lumpur City FC juara Piala Sumbangsih. Benjamin Mora tak jadi rehat tentu ya. Tunku Mahkota Johor juga harusnya sih tidak jadi bersara. Dan sekaligus ini sebenarnya adalah warning ya untuk klub-klub bola sepak di Malaysia bahwa JDT musim ini benar-benar ready dan punya perlakuan yang berbeza dibandingkan musim sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas persoalan JDT yang memang semalam kita tengok ada strategi yang cukup berbeza berbanding musim lepas yang biasanya dilakukan oleh JDT. Hari ini hampir semua media sukan Malaysia ini update soal perlawanan Piala Sumbangsih semalam ya. Misalnya kalau dari semuanya bola.com ya, Piala Sumbangsih 2022 nampaknya TMJ kekal, JDT singkap tira Liga M dengan kemenangan mudah. Dari beharian.com, JDT juara lagi, TMJ tak jadi bersara. Cakapsukan.com, Piala Sumbangsih 2022 milik JDT, TMJ kekal. Dari bernama.com, Piala Sumbangsih JDT mudah atasi KLCT FC 3-0. Utusan Malaysia, utusan.com, Harimau Selatan kekalkan kuasa dan pemilik klub. Phuket FC dendam terbalas, Piala Sumbangsih terus jadi milik JDT. Kemudian dari harianmetro.com, JDT juara kali kelima berturut-turut ya. Ini menunjukkan ya memang kita tahu perlawanan semalam ini adalah satu-satunya perlawanan yang resmi ya untuk memulai Liga Malaysia ya, sekaligus memang untuk membuka gelaran bola sepak Malaysia yang akan dimulai dengan Liga Super. Tentu saja semuanya meng-headline ataupun menjadi spotlight untuk pemberitaan hari ini. Ya, tapi yang jelas apa yang patut disyukuri selain memang kemenangan Piala Sumbangsih semalam adalah karena dalam waktu dekat paling enggak ya, kalau kita tengok caption ataupun statement dari Tunku Mahkota Johor, JDT tidak akan kehilangan Tunku Mahkota Johor ya, dalam artian misalnya tetap berada ataupun tetap mengurusi Johor Darul Takzim, walaupun sebenarnya nampaknya ini Tunku Mahkota Johor memang ada keinginan untuk bersara ya, untuk untuk keluar dari bola sepak dalam negara ya, karena kita tahu ini udah sebelumnya juga sempat dimention oleh Tunku Mahkota Johor. Tapi paling tidak dengan apa yang berlaku semalam ini harusnya tak terjadi. Begitu juga dengan sosok Benjamin Mora ya, yang selepas ada statement dari TMJ ketika konferensi pers sebelum match semalam itu juga sempat singgung ya, kalau TMJ pergi beliau juga akan ikut pergi. Itu tak berlaku untuk dalam waktu dekat ini untuk Benjamin Mora. Kemudian apa yang berlaku semalam juga ini menunjukkan soal kualitas dari Arif Aiman ya. Player boleh datang dan pergi, tapi Arif Aiman selalu jadi punya garansi untuk menjadi starter Johor Darul Takzim ya. Itu menunjukkan kualitas Arif Aiman, dan Arif Aiman pun semalam menunjukkan kelasnya ya dengan mengawali gol dengan memberikan assist yang sangat bagus kepada Nazmi Faiz. Itu yang memulai, dan memang Arif Aiman ini juga ada beberapa peluang juga ya untuk mencetak jaringan, tapi untuk mencetak gol, tapi sayang sekali masih melebar tipis macam itulah. Tapi overall menurut aku Arif Aiman pergerakannya makin bagus, makin konsisten, dan apakah memang musim ini akan jadi konsistensi Arif Aiman? Ya kita tunggu saja, tapi nampaknya memang player ini sudah makin matang ya, semakin diberi banyak kepercayaan, dan Arif Aiman itu menjawab semuanya dengan baik. Dan di satu sisi Arif Aiman
menunjukkan konsistensi, tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa ada yang harus lebih bekerja keras lagi, yaitu sosok Safawi Rashid ya. Safawi Rashid yang dulu tak tergantikan di Johor Darul Takzim, ya sekarang harus merelakan tempat starternya ini tergeser oleh Arif Aiman ya. Kita tahu momen Safawi Rashid itu mulai tergeser itu semenjak beliau memutuskan untuk join Portimonense ya, untuk bermain di sana. Selepas itu dicoba beberapa, ada sempat Ramadan kah, Arif Aiman kah, dan akhirnya memang yang lebih sering dan sekarang sampai menjadi reguler adalah sosok Arif Aiman yang menggantikan Ramadan Saifullah. Nah begitu juga Ramadan Saifullah ya. Ramadan Saifullah juga ini harus lebih bekerja keras lagi ya. Dan memang sih alhamdulillahnya memang semalam juga Safawi dan Ramadan Saifullah diberi kesempatan. Dan aku juga yakin walaupun memang Arif Aiman ini garansi untuk jadi starting 11 ya di Liga, tetapi kesempatan main untuk Safawi ataupun Ramadan Saifullah menurut aku juga tetap akan banyak ya di musim ini, karena kita tahu ada Liga Champions Asia, Piala Malaysia, Piala FA, dan juga Liga Super ya. Tentu saja tidak semuanya itu dengan strategi yang sama dan pemain yang sama. Tentu itu sangat disayangkan kalau macam ini itu ya, karena kita tahu kedalaman skuad JDT yang begitu dalam. Nah terus yang kedua, yang selanjutnya ini soal taktik Benjamin Mora yang memang ini juga kalau aku tengok kayak di Astro Arena dan segala macam itu banyak yang cukup interest lah, terkaget lah dengan apa yang berlaku oleh Benjamin Mora. Walaupun sebenarnya taktikal macam ini sudah mulai diterapkan Benjamin Mora di pramusim di waktu di Dubai ya. Dan ini menurut aku dengan formasi 3-4-3 yang aku juga cukup kaget ya di Piala Sumbangsih semalam. Ini menurut aku adalah formasi yang cukup tepat apabila untuk melawan klub tempatan ya. Karena salah satu masalah Johor Darul Takzim ya sebelum-sebelumnya ketika melawan tim yang sangat defensif adalah untuk mencetak jaringan ya. Dengan 3-4-3 otomatis player-player yang join untuk membantu serangan ini makin banyak ya. Kalau kita tengok semalam ya, kadang-kadang di belakang tuh tinggalkan Khalid Darmuga saja, dan ya walau kadang-kadang juga Khalid Darmuga bantu serangan ya. Kita tengok sosok Sen Lowry yang sebenarnya adalah untuk center back sebelah kiri ini seringkali berada di depan sekali wilayah pertahanan Kuala Lumpur City FC ya. Jadi kita tengok memang hampir setengah padang ya semalam JDT mempermainkan Kuala Lumpur City FC khususnya di babak pertama. Jadi ini menarik, apakah strategi ini juga akan diterapkan ketika JDT bermain di Liga Champions Asia? Ini aku juga patut menunggu ya, karena ini menurut aku adalah formasi yang sangat ofensif. Jadi mungkin kalau 3-5-2 untuk transisi bertahan itu misalnya itu masih oke lah, karena itu akan berubah jadi 5-3-2 gitu ya. Tapi kalau 3-4-3 kalau misalnya diterapkan Liga Champions Asia yang notabene klubnya itu bisa dibilang mungkin selain Guangzhou yang memang karena pemainnya juga sedikit bermasalah soal pendanaan dan segala macam, ketika melawan perwakilan Jepun dan juga Korea ya kita kan harus akui lah Liga Korea di atas Liga Malaysia ya. Jadi tentu harus dipikirkan lagi apakah pakai formasi. Tapi kalau untuk di Liga Piala FA, Piala Malaysia ini menurut aku bisa terus diterapkan formasi macam ini, karena ini untuk makin memberikan intensitas menyerang yang tinggi ya. Kita tengok walaupun kita tengok 10-20 menit awal ini agak kesusahan JDT mencetak jaringan, tapi karena intensitas yang tinggi dan semua keterlibatan semua pemain untuk mencari ruang kosong dan segala macam, akhirnya hal tersebut berbuah manis ya dan menjadikan kemenangan 3-0 untuk JDT semalam. Nah, yang ketiga ini soal Fernando Forestier ya. Ternyata Fernando Forestier kalau aku tengok di postingan Harimau Selatan ya, Johor, Harimau Selatan Johor, di situ didedahkan Fernando Forestier tidak dapat mengawal perasaan sebab. Sewaktu sesi sidang media sebentar tadi, beliau menyatakan sebelum ini dia belum pernah memenangi sebarang piala
dan sejarah karir beliau. Beliau berbangga dan berterima kasih kepada JDT di atas kemenangan malam ini. Nah, ternyata sosok Forestier ini belum pernah memenangkan kejuaraan ya, walaupun beliau ini berasal dari Serie A ya, tapi memang bukan dari klub yang papan atas gitu. Jadi ini menarik, dan karena di JDT juara itu pasti akan dapat lah, musim ini pun minimal satu ya, menurut aku kemungkinan besar JDT akan mendapatkan hal tersebut. Jadi nanti akan ada lagi momen yang lebih menggembirakan mungkin yang akan dirasakan oleh Forestier. Nah, ini Forestier, dan yang menarik juga kalau aku tengok di video Astro Arena, komentatornya itu cakap mulai membandingkan sosok Forestier ini dengan sosok striker yang berkelas, tapi juga ada sedikit problem lah ya dengan Johor Darul Takzim, yaitu Jorge Pereira Diaz. Kita tahu Jorge Pereira Diaz kemarin ini seminggu, 2 minggu ataupun sebulan yang lepas itu sempat viral ya di salah satu Instagram bola sepak dunia karena aksi beliau ini gitu. Nah, apakah memang Forestier ini sudah boleh disamakan dengan ya keganasan striker JDT terdahulu, yaitu Jorge Pereira Diaz ya? Ini penyokong yang boleh menyimpulkan, dan juga ini masih terlalu dini ya, jadi itu. Nah, kemudian Nazmi ya, apakah dengan diturunkan Nazmi malam semalam ya, apakah ini indikasi bahwa Nazmi akan lebih sering mendapatkan tempat reguler di Johor Darul Takzim? Ya, ini juga kita patut tunggu apakah itu juga akan berlaku. Nah, kemudian sosok Beksan Da Silva yang memang kembali susah untuk cetak jaringan di Kuala Lumpur City FC. Kita tahu musim sebelumnya di final Piala Malaysia Beksan bukan tak ada peluang banyak ya, kena tiang kah ya. Dan semalam kalau kita tengok ya, sudah berhadapan masih belum masuk, dan kita tengok memang Beksan ini sangat ambisi untuk cetak jaringan, tapi kita tahu karena penyandang gelar penyandang kasut emas, jadi Beksan memang di tempel ketat lah untuk pemain Kuala Lumpur City FC gitu. Nah, pokoknya ini pembukaan yang menarik ya, karena memang ini membuktikan bahwa JDT ini benar-benar ready untuk musim ini ya, sekaligus memang warning untuk klub-klub yang lain ya. Kalau mungkin ya dengan formasi Benjamin Mora musim lepas udah agak bisa dibaca lah oleh coach-coach yang lain yang mungkin tinggal ditunggu saja gitu. Tapi dengan formasi baru macam ini berarti kan ada adjustment atau perubahan strategi lain yang harus difikirkan oleh juru latih klub-klub lain ketika menghadapi Johor Darul Takzim. Nah, mungkin itu aja ya ulasan seputar JDT semalam yang jelas, dan aku sih harap ya dengan hasil ini tentu Tunku Mahkota Johor tidak jadi meninggalkan Johor Darul Takzim. Nah, itu aja. Kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Salam satu rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah menonton.